memulai bisnis saya ini sebenarnya ya dari komplek beliau Pak Haji Nasruddin. Saya dulu dipaksa. Kalau beliau dulu memaksa saya di Palu rumusnya tadi kalau 2M itu memaksa dan memelas, saya di Palu memelas. Pendatang tidak ada saudara, tidak ada keluarga di sana. 3 tahun saya mengembangkan HNI di Palu. Pertama home sharing itu yang hadir 3 orang, bapaknya, ibunya, dan anaknya. Itu yang mengawali saya membangun bisnis HNI. Dari situ kemudian lahir beberapa stokis sampai DC. Tapi grup ini ternyata angin-anginan. Sampai kemudian di tahun ketiga saya harus bersiap-siap meninggalkan kota Palu. Malam sebelum saya hijrah dari Palu balik lagi ke Purwokerto, malam itu saya temui tetangga saya yang sudah berkali-kali saya prospek tidak mau gabung. Saya datang malamnya, saya bawa laptop, saya bawa buku kitnya, ya akhirnya gabung. Begitu gabung besoknya itu ikut hebat. Kebetulan yang isi beliau Pak Nasruddin, dan dari beliaulah yang bolak-balik saya ajak gabung, nggak mau-mau. Kemudian saya memelas dan memaksa untuk gabung. Lahirlah leader besar dan grup besar di Sulawesi Tengah. Membangun bisnis HNI itu ilmunya tidak macam-macam. Saya memang pernah menjadi area manager, di mana saya punya dikasih banyak ilmu manajemen tentang human capital, tentang human research, tentang SDM ya, ilmu tentang sales and marketing dan lain-lain. Tapi di HNI ilmu-ilmu itu sedikit sekali yang saya gunakan. Karena kalau saya gunakan banyak-banyak susah untuk diduplikasi. Saya gunakan ilmu-ilmu simpel saja. Dan Bapak Ibu, hasilnya ternyata luar biasa. Saya mulai membangun bisnis saya ini serius itu jabatan saya area manager. Dan saya gaji pertama kerja itu masih staf biasa. Sampai 12 tahun saya kerja, naiknya 10 kali lipat. Tahu gak Bapak Ibu sekalian? 12 bulan saya serius menggarap bisnis HNI, bonus saya naiknya sama 10 kali lipat. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sepulang dari sini bisa start dengan lebih powerful, dan 12 bulan ke depan penghasilan Anda di HNI naik 10 kali lipat. Yakinlah Bapak sekalian, apapun kondisi kita hari ini, maka masa depan itu adalah milik kita semua Bapak Ibu sekalian. Takbir. Jadi masa depan kita milik kita. Maka yang pertama adalah kita harus membangun keyakinan kita. Sikap mental kita ini yang harus kita ubah. Hari ini saya mengucapkan selamat tadi, saya ingin mengajak bahwa sikap mental kita naikkan. Teman-teman ED, LED, sikap mentalnya harus naik dulu menjadi LED. Yakin dulu bahwa dirinya sudah layak menjadi LED. Begitu pula teman-teman yang lain, ya, sudah naikkan dulu sikap mental kita bahwa kita ini akan menjadi sapphire, emerald, platinum. Siap Bapak Ibu? Siap? Jadi keyakinan kita bangun duluan. Ya, walaupun saya pikir ya wajar kadang-kadang naik dan turun. Kita sama-sama ED, sama-sama LED. Ibu sama saya, sama-sama kita sekarang ini sejajar, nggak ada bedanya. Apa yang membedakan? Bonus. Apa yang membedakan? Saya gabung lebih dulu daripada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu gabung duluan, mungkin hari ini saya belajar dari Bapak dan Ibu. Bedanya, saya komitmen aja. Setiap malam saya tulis apa yang saya kerjakan esok hari. Besok bangun, ya udah saya kerjakan apa yang saya tulis tadi malam. Sesederhana itu. Tulis apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakan dengan apa yang sudah kamu tulis tanpa alasan apapun. Sesederhana itu. Orang-orang yang beraksi hanya adalah mereka yang suka berteman. Mobilitasnya bagus, mobilitas sosialnya bagus. Sehingga Bapak sekalian dimanapun dia bercerita enak dijadikan teman. Kalau Bapak Ibu sekalian ketemu dengan orang ya mau kasar, kalau halus. Ya, kalau kita pastikan dia adalah orang, Bapak Ibu sekalian cerita. Dan inilah bentuk mobilitas sosial kita bagus Bapak Ibu
Mungkin kalau kita bicara menemukan alasan, kita akan bisa ketemu 1000 alasan kita untuk tidak bergerak. Yuk, setidaknya kita temukanlah satu alasan yang mendasar buat diri kita masing-masing sehingga kita sanggup bergerak terus menerus. Hilangkan 1000 alasan yang lain, setidaknya temukan satu alasan sehingga kita bergerak terus menerus. Bapak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang yang berhenti karena malu. Mungkin ada orang yang dia tidak mau berjuang karena malu. Sesungguhnya yang di depan ini saya yakin semuanya punya rasa malu, dan malu kalau tidak sukses. Malunya sama. Malu ketika dia tidak sukses, maka dia berjuang habis-habisan sehingga dia harus sukses. Ini contohnya. Jadi malu alasan dimunculkan, ditemukan agar kita bisa berjuang lebih serius. Gabung di HMI di 2009 karena terpaksa. Waktu hadir pertama itu dipaksa ya, disuruh hadir di sebuah seminar, ternyata yang dibeberkan tentang halal haram. Astagfirullahaladzim gitu ya. Terus selama ini mau minum obat nggak pernah berpikir gitu ya, minum suplemen nggak pernah berpikir ini halal apa enggak gitu ya. Nah sejak itu jatuh cinta Bu. Nah jadi setelah itu belum terpikir bisnisnya Pak Joko ketika itu, belum terpikir bisnisnya. Jadi hijrah dulu deh keluarga ya kan. Tapi saya yakin ini bisnis besar. Saya berdoa waktu itu setiap jalan ya Bapak Ibu ya, setiap ketemu apotek itu selalu ramai. Ya Allah, mudah-mudahan HMI akan lebih dari ini. Masya Allah, Allah jawab doa. Hari ini hampir 100 setiap hari kunjungan ke BC. Masya Allah, luar biasa diijabah Allah. Istiqomah teman-teman ya, istiqomah. Mohon izin Pak, saya flexing ya biar teman-teman tahu di HMI itu luar biasa. Tadi Pak Joko tur ya, alhamdulillah saya selalu ikut. Ketika ada pengumuman tur ASEAN, ada nama Rusnawati, Masya Allah ya kan? Ada promo umrah Rusnawati, dapat promo PKM Rusnawati. Artinya apa? Bekerjalah biar Allah dan orang-orang yang beriman yang akan melihat. Hanya menunggu waktu, Allah akan berikan Bapak Ibu semua leader-leader yang hebat di bawah. Tapi sarannya istiqomah ya, istiqomah siar terus. Saya pernah Pak ke Kota Baru 9 jam nyebrang pulau, diundang mitra bikin telepon, ternyata yang datang 2 orang. Jangan berharap dengan manusia. Oh iya ya sudah, alhamdulillah. Terus datangin ke teman kuliah, dicuekin. Tetap istiqomah, sampaikan aja. Yakinlah di HM ini kita berkumpul dengan banyak orang-orang yang tujuannya hanya Allah. Jujur Pak, selain karena produk halal, juga melihat leader-leader di HM itu luar biasa. Acara begini ada yang mojok baca Quran, coba gini nih, itu yang membuat hati saya Masya Allah gitu loh. Ternyata ini bukan hanya sebuah kendaraan bisnis buat kita, tapi kendaraan yang akan insya Allah membawa kita bersama-sama menuju jannah Allah. Kita bisa mengerjakan ini bersama-sama dengan keluarga, kemana-mana dengan keluarga. Ada yang jadi supir, ada supir saya, ada yang nyiapin materi, jadi saya tinggal ngisi. Begitu demikian perjalanan saya, anak-anak ini menyaksikan perjuangan kami di HMI ya Pak. Bayangin sebuah bisnis yang besar ya, yang menghargai betul kerja-kerja kita, yang sudah kesana kemari istighfar, kembali merapat ke mentor. Mentor itu keinginannya hanya satu, sukses untuk Bapak Ibu semua. Banyak orang mengira nih Pak Alan ini kerjanya apa gitu. Inilah mudahnya HNI Bapak Ibu sekalian. Saya waktu sholat subuh ada di masjid, sholat zuhur ada di masjid, sholat asar ada di masjid, habis sholat asar ngajar sampai maghrib, habis maghrib ngajar sampai isya, kemudian besok subuh ada lagi di masjid. Kapan kerjanya Pak Alan ini? Tahu-tahu dapat mobil. Maka Bapak Ibu sekalian, lakukan sepenuh hati. 1 jam keluar rumah, niatkan dakwah. Karena gesit PCA adalah ibadah.
Kita datang, kita silaturahim itu ibadah. Itu konsep yang saya bawa. Walaupun PCA-nya belum closing, tapi pahalanya udah dapat, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang membuat saya bertahan di HNI. Maka yakini, setiap kita PCA gesit itu ibadah. Ibadah. Lakukan 2 jam dalam sehari. Ini yang saya lakukan. Pulang masuk malam, jam 7 pagi sampai rumah setengah 8, ke pasar belanja sampai rumah jam 8. Kemudian saya keluar sampai jam 10 pulang. Kemudian pulang istirahat 2 jam per hari, tapi istiqomah. Sampai kapan? Sampai perjuangan kita, sampai Allah memanggil kita pulang. Adapun LED bonus, Bapak Ibu sekalian. Maka HNI ingin membuat kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi muzaki. Ini luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, PCA setiap hari 2 jam sehari. Pastikan Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan efek samping dari jalan dakwah kita. Jangan dulu ngomongin mimpi, pengen ini, pengen itu. Tapi di depan mata kita nggak sadar. Itulah yang kita hadapi sekarang. Itu masalah saya. Oke, tuliskan. Kalau ada kertas teman-teman ya di depan kita, pastikan semuanya punya kertas. 1 lembar kertas bagi 2, srep. Sebelah kiri, tulis trauma-trauma yang membuat Anda sampai hari ini belum jadi emerald. Tulis kenapa saya belum jadi PLC. Tulis apa hambatan-hambatannya. Ini yang kami lakukan kemarin sama para ED. Kenapa belum jadi ED? Iya Bu, saya males, mager, ya. Terus suka menunda-nunda. Mereka tulis dulu itu. Dan kita cari solusinya dulu sama-sama. Ya. Jangan cuma ayo tupo 100, tupo 200, tupo 600, gitu ya setiap home sharing. Tapi kita nggak tahu, ada hati yang belum kita sentuh. Kenapa mereka belum mau belanja? Kita gali motifnya. Saya pernah ketemu dengan salah satu top leader di dunia persilatan lain. Mereka bilang sama saya, Wisnu, di HNI luar biasa. Kamu lihat Wisnu, leader-leader saya masih muda-muda, bonusnya gede-gede, hidupnya malah nggak karu-karuan. Dia nyesel. Di Jogja, top leader sebuah perusahaan bisnis jaringan yang lumayan papan atas. Keluarganya makin berantakan. Karena apa? Begitu kita lihatkan di support system kita ada ini nih. Apa itu? Sprint, Spiritual Motivation Training, yang kita kemas, kita bawa dalam konsep inaugurasi. Kita ketemu dengan Dewan Syariah 2 hari 1 malam. Tadi kita Qiyamul Lail, kemudian subuh berjamaah, dilanjut dengan agenda tadi diisi oleh Pak Haji Agung Yulianto. Itu nggak ada loh di bisnis lainnya. Bisnis lainnya semakin sukses, semakin nggak karu-karuan. Insya Allah kita di HNI semakin sukses, semakin bahagia, amin. Semakin sukses, semakin bertambah imannya, amin. Semakin sukses, semakin bertambah kontribusinya buat dakwah, amin. Ngumpul-ngumpul uang gitu kan, terus dari hasil HNI, alhamdulillah bisa membeli mobil gitu kan, mobil ini. 3 mimpi lagi yang harus saya wujudkan, jadi LED gitu kan, menikah sama punya rumah gitu. Alhamdulillah di usia saya yang ke-26 bisa mewujudkan impian para agen-agen HNI di seluruh dunia, yaitu Loyal Executive Director LED HNI. Alhamdulillah berkat kendaraan bisnis HNI, impian-impian saya satu persatu bisa terwujud. Pertama, saya mimpi ingin punya kendaraan. Alhamdulillah saya bisa beli mobil perantara bisnis HNI.
Yang kedua, saya menikah, alhamdulillah nikah juga, kebanyakan biayanya dari HNI. Terus yang ketiga, sekarang saya lagi membangun rumah, alhamdulillah baru 75%. Insya Allah semuanya itu dari bisnis HNI perantaranya. Nah, untuk semua para pejuang HNI, Bapak Ibu, terutama para pejuang HNI muda, untuk terus selalu semangat. Tidak ada kesuksesan tanpa kefokusan, tidak ada kesuksesan tanpa ketekunan. Maka dari itu, yuk terus sama-sama kita berjuang membangun pasar HNI. Udah lama nih kita nggak ketemu. Iya nih. Lihat makin sukses aja deh. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Aku sekarang tuh lagi sibuk bisnis di HNI. HNI? Iya. HNI itu bisnis MLM yang berbasis syariah. Hah? Syariah? Emang ada yang syariah? Bukannya bisnis kayak gitu cuma ngambil keuntungan mitranya aja ya? Kata siapa? Buktinya ada nih di HNI. HNI itu sudah bersertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI dan sudah legal di mata pemerintah karena sudah ada surat izin penjualan langsungnya. Bonus mitra di HNI juga didasarkan dari penjualan produk, bukan dari rekrutmen. Jadi aman banget deh kalau mau bisnis di HNI. Ih, keren. Mau dong join. Alhamdulillah kalau kamu mau join, ya udah nanti kamu ikut aku ya, HS. HS itu home sharing. Nanti biar kamu tahu HNI itu apa. Yuk.